Baik, jumpa lagi dengan saya dalam sesi parenting, masih membahas topik yang sama, bagaimana menjadi orang tua yang bijak dalam mengasuh anak di era milenial. Seperti yang kita ketahui bahwa anak di era milenial ini pertumbuhan dan perkembangannya cukup unik, sehingga orang tua di era milenial perlu memiliki pemahaman khusus tentang smart parenting. Dalam video sebelumnya, saya menyatakan bahwa keluarga sebagai wadah pembentukan karakter anak. Kenapa keluarga disebut sebagai wadah? Karena pendidikan pertama anak dapatkan itu dari keluarga. Orang tua, papa dan mama, sebagai guru pertama yang membentuk anak di rumah. Ada berbagai macam disiplin ilmu yang diberikan, yang diajarkan oleh orang tua, yang diajarkan oleh papa dan mama. Ada banyak disiplin ilmu yang diajarkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga keluarga dikatakan sebagai wadah atau tempat pembentukan karakter anak. Anak tumbuh dengan karakter yang bersifat positif atau anak tumbuh menjadi anak dengan karakter yang bersifat negatif, itu semuanya berpulang atau tergantung pada pola pembentukan, pola pengasuhan di rumah. Dalam video sebelumnya saya menjelaskan bahwa berbagai macam teori telah dikemukakan terkait dengan gaya pengasuhan orang tua atau pola asuh orang tua. Menurut Diana Baumrind ada 4 tipe atau 4 gaya pengasuhan orang tua. Pola asuh otoriter itu yang pertama. Yang kedua pola asuh demokratis. Yang ketiga pola asuh permisif. Dan yang keempat pola asuh penelantaran. Pola asuh yang pertama adalah pola asuh otoriter atau gaya pengasuhan otoriter. Bagaimana ciri orang tua yang mengasuh anak dengan tipe atau gaya otoriter ini? Yang pertama, orang tua mengendalikan anak. Artinya, segala sesuatu yang dikatakan oleh orang tua, yang disampaikan oleh orang tua, itu wajib dilakukan oleh anak tanpa ada pembelaan apapun dari anak. Dan kecenderungannya kehidupan anak diatur sepenuhnya oleh orang tua. Ketika anak tidak mematuhi aturan atau apa yang disampaikan oleh orang tua, maka kecenderungan orang tua otoriter adalah memberikan hukuman fisik. Ada pukulan, ada rotan yang diberikan kepada anak ketika tidak patuh terhadap aturan yang dilakukan atau aturan yang dikeluarkan atau aturan yang ditetapkan oleh orang tua. Ada hukuman fisik, ataupun kalau tidak hukuman fisik, mungkin dari segi kata-kata, ada kata-kata kasar yang keluar dari mulut orang tua kepada anak. Kemudian tidak ada komunikasi dua arah. Artinya komunikasi itu hanya satu arah dari orang tua kepada anak, dan apa yang disampaikan oleh orang tua itu wajib dilakukan oleh anak. Anak wajib melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tua tanpa orang tua memperhitungkan ketika anak menyampaikan pendapatnya. Dan kecenderungannya orang tua otoriter tidak memberikan ruang bagi anak mengemukakan pendapat. Pendapat anak tidak diperhitungkan oleh orang tua dengan pola pengasuhan otoriter. Ciri selanjutnya dari orang tua otoriter yaitu ketika anak memperoleh nilai yang baik atau berhasil dalam hal tertentu, orang tua itu jarang memberikan penghargaan. Orang tua otoriter itu jarang memberikan penghargaan. Artinya begini, ketika anak pulang dari sekolah, misalnya lalu ditanya oleh ibunya,
tadi pelajaran di sekolah dapat nilai berapa misalnya. Kalau range nilainya itu dari 10 sampai 100, 0 sampai 100, misalnya anaknya tadi dapat 30. Nah, orang tuanya marah. Kenapa kamu harus dapat 30? Kenapa sampai dapat 30? Kenapa tidak dapat 90? Kenapa tidak dapat 100? Marah orang tua otoriter dan cenderung mengeluarkan kata-kata kasar. Tetapi kalau misalnya ditanya tadi dapat berapa di sekolah? Nilainya berapa di sekolah? 90. Wah, nilai bagus nih. Tapi orang tuanya tidak memberikan penghargaan. Mungkin cuma katakan begini, oh oke, baik. Nah, seperti itu saja. Tanpa ada penghargaan. Tidak ada penghargaan yang diberikan kepada anak. Orang tua otoriter itu suka membentak. Dan kebebasan anak sebagai pribadi itu diambil atau dirampas. Anak sebagai pribadi itu tidak diakui. Artinya anak tidak bebas, tidak punya hak untuk berbicara, tidak punya hak untuk menyampaikan pendapat. Anak hanya memiliki kewajiban, yaitu mendengar perintah orang tua, patuh terhadap apa yang disampaikan oleh orang tua. Nah, orang tua dengan pola seperti ini menghasilkan ciri anak seperti apa? Ciri anak yang dihasilkan dari pola pengasuhan otoriter adalah yang pertama, anak menjadi tertutup. Anak menjadi pribadi yang tertutup, tidak mudah untuk terbuka, karena sering dibentak di rumah, sering dimarahi di rumah, sehingga dia punya anggapan bahwa kalau saya melakukan seperti ini pasti salah, pasti dimarahi, pasti dipukul. Lebih baik saya tenang, lebih baik saya diam saja. Anak menjadi pribadi yang tertutup, tidak memiliki inisiatif, ya. Anak-anak seperti ini sering sekali kita lihat kalau dalam proses pembelajaran di sekolah. Ketika anak yang lain berlomba-lomba untuk maju ke depan, bernyanyi misalnya, atau berlomba-lomba maju ke depan untuk menyelesaikan soal tertentu yang diberikan oleh guru, anak yang dididik dengan pola otoriter, kecenderungannya akan tenang saja. Karena dia takut jangan sampai ketika dia maju melakukan tugas yang diperintahkan oleh guru dan yang dia lakukan salah, maka yang dia pikirkan adalah pasti dia akan dapat pukul, terima pukulan. Pasti dia akan dimarahi oleh guru. Seperti yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah. Sehingga anak memiliki inisiatif yang sangat rendah atau cenderung tidak memiliki inisiatif. Kecemasannya tinggi. Artinya kalau dia mau melakukan segala sesuatu, dia timbang dengan matang. Oke, itu baik. Tetapi kecenderungannya ke kecemasan tinggi. Jangan sampai salah, takut salah, takut salah, takut salah. Mentalnya lemah. Karena sering dimarahi, sering dibentak. Bahkan kalau anak usia dini, itu sangat disayangkan kalau dididik dengan tipe atau pola otoriter. Itu secara psikisnya itu sangat mentalnya itu lemah. Dan kecenderungan untuk anak yang dididik dengan pola otoriter, kecenderungannya adalah menarik diri dari lingkungan. Tertutup, tidak terbuka. Dia cenderung tertutup. Anak dengan pola otoriter. Itulah pola asuh yang pertama, pola asuh otoriter. Bagaimana gaya pengasuhan ini, ciri karakteristik orang tua yang kemudian menghasilkan atau menyebabkan anak dengan ciri yang seperti apa. Itulah gaya yang pertama, gaya otoriter atau pola asuh otoriter. Yang kedua adalah pola asuh demokratis. Nah, pola asuh demokratis ini kalau mau dikatakan bahwa ini berbanding terbalik dengan pola asuh otoriter. Dia
380 derajat berbeda dengan pola asuh otoriter. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis, yang pertama karakteristiknya aturan dibuat bersama. Jadi sebelum menetapkan sesuatu menjadi aturan, menetapkan sebuah aturan di rumah, itu orang tua memanggil anak, duduk bersama, dan berdiskusi bersama. Jadi ketika anak mau melakukan itu sebagai satu aturan di rumah, melaksanakan sebagai aturan, dan harus patuh terhadap aturan tersebut, tidak ada beban, tidak ada tekanan. Anak melakukan aturan itu bukan dengan beban, tidak dengan tekanan, karena aturan tersebut dibuat bersama, disepakati bersama. Jika dilanggar, konsekuensinya ini. Jika dilanggar, maka akan dapat hukuman seperti ini. Itu dibicarakan bersama-sama antara orang tua dan anak. Orang tua demokratis bersifat atau bersikap realistis terhadap kemampuan anak. Orang tua demokratis ini, mereka memperhitungkan sejauh mana kemampuan anak mereka, sehingga mereka tidak memiliki keinginan yang terlalu tinggi yang kemudian menyebabkan anak mereka tidak mampu untuk mencapai keinginan mereka. Nah, kecenderungan ini berbeda dengan orang tua otoriter. Orang tua otoriter cenderung memaksakan kehendaknya kepada anak tanpa mempertimbangkan kemampuan anak. Nah, ini sering terjadi ketika anak berada di tingkat pendidikan SMA dan siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Kecenderungannya kalau orang tua otoriter, mereka memaksakan anak untuk memilih program studi itu berdasarkan kehendak atau keinginan mereka, orang tua. Tetapi orang tua demokratis cenderung mengajak anak untuk berbicara, berdiskusi bersama, dan pemilihan program studinya itu sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan bakat dan minatnya anak. Jadi orang tua demokratis itu sangat realistis, ya, memikirkan plus minusnya anak. Pengambilan keputusan secara demokratis, jelas orang tua demokratis itu komunikasinya dua arah. Kalau tadi yang otoriter itu satu arah, hanya orang tua kepada anak. Orang tua demokratis tidak demikian. Orang tua demokratis kecenderungannya adalah komunikasinya dua arah. Dan kalau sampai pada satu keputusan, itu sudah dibicarakan bersama. Keputusan itu diambil bersama, tidak diambil oleh satu pihak. Orang tua tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi orang tua melibatkan anak untuk pengambilan keputusan dalam hal tertentu, ya, dalam hal tertentu. Tidak semua keputusan juga harus diambil bersama dengan anak, tetapi dalam hal tertentu anak diajak untuk berbicara bersama, berembuk bersama untuk pengambilan sebuah keputusan. Nah, orang tua demokratis ini memperhitungkan pendapat anak. Beda dengan orang tua otoriter tadi. Orang tua otoriter, anak tidak diperhitungkan dalam berbicara. Anak tidak punya kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Anak tidak punya kesempatan untuk berbicara. Tetapi orang tua demokratis, pendapat anak diperhitungkan. Orang tua demokratis ketika anak berhasil, itu selalu diberikan pujian. Tidak melulu penghargaan dari segi misalnya diberikan kado, diberikan hadiah yang wow, mewah, tidak. Sebatas pujian pun itu sudah penghargaan. Dan itu sering sekali dilakukan oleh orang tua demokratis. Termasuk ketika anaknya pulang dengan nilai yang mungkin tidak memuaskan, seperti contoh orang tua otoriter tadi. Orang tua demokratis tidak serta-merta langsung memukul, tidak serta-merta langsung memarahi, tetapi dia cenderung memberikan motivasi. Ya, tetap semangat ya nak. Mungkin hari ini belum waktunya untuk mendapat juara.
Mungkin hari ini nilainya segini karena kemarin ada lakukan kegiatan bla 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 bla. Besok harus semangat. Besok jam belajarnya harus ditambah lagi. Nah, itu orang tua demokratis. Mereka tegas. Aturan tetap ditegakkan, tetapi hangat. Tegas tapi hangat. Artinya begini, ketika orang tua demokratis marah atas kesalahan anak, misalnya anak melakukan kesalahan, dimarahi, anak dimarahi. Tetapi ketika dimarahi, dipanggil, duduk bercara bersama. Ya, orang tua demokratis juga kalau lihat beberapa pengalaman di luar sana, orang tua demokratis juga sering menggunakan rotan. Rotan digunakan untuk membentuk kepribadian anak. Artinya begini, ketika anak dipukul, beda dengan orang tua otoriter. Anak dipukul, dia lari menangis masuk ke kamar dan menangis berjam-jam di dalam kamar tanpa ada pendampingan orang tua. Tetapi orang tua demokratis, ketika anak salah, dimarahi, mungkin bisa saja dipukul dengan rotan, tapi kemudian dirangkul, dipanggil, diberitahu, kenapa sampai papa pukul, kenapa sampai mama pukul. Kesalahannya itu diberitahu, disampaikan, sehingga anak tahu kenapa orang tuanya, kenapa papa, kenapa mama memukulnya, merotani dia. Orang tua demokratis, orang tua dengan pola asuh demokratis yang diterapkan di rumah akan menghasilkan anak dengan karakteristik yang pertama, dia menjadi pribadi yang mandiri. Itu jelas. Ya, karena dibimbing, ketika dia salah tidak langsung dimarahi, tidak langsung dipukul, tidak langsung dicecar dengan kata-kata kasar, tetapi diberitahu letak kesalahannya, dituntun agar tidak salah lagi di esok hari, maka dia belajar, dituntun pelan-pelan, dia menjadi pribadi yang mandiri. Anak ini menjadi pribadi yang mandiri. Kontrol diri baik, kontrol diri baik, kontrol emosinya itu baik. Relasi sosial terjalin dengan baik. Kecenderungan anak otoriter berbeda dengan anak demokratis. Anak otoriter karena mungkin di rumah sering dipukuli, sering dimarahi, kecenderungan ketika dia bergaul dengan anak-anak di luar rumah, mungkin ketika dia berada di sekolah, agresivitas anak otoriter itu lebih tinggi dibanding anak demokratis. Ya, kecenderungan bermain, main lalu disertai dengan pukul-memukul, itu cenderung dilakukan oleh anak dengan tipe otoriter. Ya, dibandingkan anak demokratis, relasi sosialnya itu berjalan dengan baik karena dia bisa menghargai orang. Manajemen stresnya baik, perkembangan mental berjalan dengan baik. Itulah dua gaya pengasuhan orang tua, pola asuh otoriter dan pola asuh demokratis. Semoga video pembelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kita, bagi orang tua, bagi papa mama, tetapi juga bagi guru di sekolah, secara khusus guru pendidikan anak usia dini, sehingga kita mampu memberikan arahan-arahan yang baik bagi orang tua di rumah, bagaimana menerapkan pola pengasuhan yang baik dan benar di rumah. Terima kasih, sampai jumpa dalam video-video selanjutnya.